Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mulai kajian kita membaca kitab ditambah dengan surat Al-Baqarah ayat 269. Dibuka surat Al-Baqarah 269. Halaman 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan berapa tadi? 69. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru dal sukun dal tasdid, maaf, itu tidak berhenti tapi ditahan sambil mengalir. Yang mengalir adalah suaranya, bukan wa ma yadzakkaru. Nah, itu dal tasdidnya berhenti. Yang betul ketika dal tasdid itu mengalir, ketika dalnya sukun juga mengalir. Wa ma yadzakkaru ya. Wa ma yadzakkaru sama-sama. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kenapa? Karena ada short lam. Sebelumnya ada short lam, itu wallahu wasi'un alim, ada short lam. Maka kita coba gabungkan sekarang ayat yang 268 dengan 269. Saya bacakan dulu yang 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya
Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Asyaitonu, lagi sama-sama. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Baca maghfirah bukan maghfirah atau maghfirah bukan mau tapi mau. Bukan tapi bukan tapi sehingga bukan maghfirah tapi maghfirah tanpa mencucu mau. Yang penting bukan kalau itu ringan, maghfirah itu ringan. Yang penting maghfirah. Ingat baik bahasa sama maghfirah. Yang berhenti maghfirah. Berhenti maghfirah. Yang berhenti dari ya tahor itu ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Itu kan berarti kan Allah bukan bukan lidahnya nempel di kaki sini, tapi pinggir lidah kanan atau kiri nempel di gerah atas, boleh kanan boleh kiri. Jadi bukan fadla. Kalau Indonesia kan fadilahnya apa? Ini pakai dal. Kalau ngomong bahasa Indonesia nggak apa-apa. Fadilahnya apa? Keutamanya apa? Pakai dal apa? Fadilah. Karena bahasa Indonesia. Tapi kalau menggunakan Al-Quran nggak boleh fadilah, bukan fadilah. Pakai dal bukan. Tapi pakai dal. Fadilah. Jadi suaranya sudah lebih tebal, lebih berat. Kalau pakai dal, fadlah. Bisa dirasakan, bisa didengarkan ya. Nah itu kalau pakai dal, dia terasanya tipis. Jadi telinga kita itu sudah bisa bedakan ini tipis atau tebal, ini ringan atau berat. Yang tipis atau yang ringan itu pakai dal. Ada. Nah gitu. Tapi kalau pakai dal, ya. Kalau dal itu ada pantulannya. Kali ini enggak ghairil maghdubi gitu ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim.
satu persatu. Asyaiton, setan itu. Ya, asyaiton artinya setan itu. Setan boleh, setan itu. Di situ terjemahannya apa? Setan. Ada itunya apa tidak? Saya tambahin. Ada. Tambahin itu. Setan. Sama seperti ini. Allahu la ilaha illa. Ini asyaiton. Itu ada alif lam, kemudian ada kalimatnya itu pakai dhamma, itu biasanya boleh ditambahin itu. Jadi Allahu la ilaha. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi Allah itu boleh, Allah saja juga boleh. Asyaiton, setan itu atau setan yang itu apa yang itu? Menjanjikan. Ya. Di situ apa artinya? Menjanjikan. Yang itu, ya. Yang itu menjanjikan kepada kalian. Al-faqr artinya kefakiran atau kemiskinan atau keterbatasan atau kehabisan. Setan itu menjanjikan kepada kalian, setan itu menakut-nakuti kalian. Kalau kalian suka berinfak, itu kalian akan fakir, akan menjadi miskin, akan menjadi tidak punya uang, seolah-olah habis. Itu setan yang itu menggunakan fi'il mudhari, present continuous tense, yang artinya terus menerus. Ya, paling gampang yang itu present continuous tense atau fi'il mudhari, tandanya adalah yang itu artinya adalah terus menerus. Jadi setan itu terus menerus membisikkan kepada kita, kalau kita suka berinfak, menolong orang lain, kita akan menjadi fakir. Fakir itu artinya apa? Melarat, di bawahnya miskin. Miskin itu punya tapi pas-pasan. Kalau fakir betul-betul gak punya, ya, betul-betul gak punya. Berikutnya wa ya'mur, pakai ya lagi. Kalau yang itu tadi menjanjikan, ya'mur menyuruh. Ada kita dengar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'mur. Kalau ya'muruna itu untuk banyak orang. Ya'muruna itu untuk banyak orang. Kalau ya'muru untuk satu orang. Setan di sini kan satu. Wa ya'murukum, dan setan itu dan dia menyuruh kamu bil fahsya, agar berbuat keburukan. Fahsya arti secara adalah keburukan, kekejian, kezaliman, semua bentuk keburukan atau liman itu kadang-kadang bisa diwakili dengan fahsya. Ya, fahsya kadang-kadang menggunakan munkar. Fahsya munkar. Nah, di sini karena hubungannya dengan infak, maka tanda-tandanya adalah kalau orang itu pelit itu merupakan sifat fahsya. Sifat atau fahsya itu. Di situ artinya apa itu? Kekejian. Gak diartikan di situ apa? Perbuatan keji. Coba. Ini kan ayatnya tentang infak, betul kan? Ya ayyuhalladzina amanu, sebelumnya anfiqu, infakkanlah oleh kalian, berikanlah oleh kalian. Jadi orang itu kalau berinfak, dia berarti melakukan kebaikan, namanya muhsin. Ya, orang berbuat kebaikan namanya apa? Muhsin. Kalau banyak orang namanya muhsinin atau muhsinun, tergantung ya. Kadang-kadang muhsinun, kadang-kadang muhsinin. Para muhsinun atau para muhsinin? Para muhsinin. Ya, yang betul bukan para muhsinin tapi para muhsinun. Nah, para muhsinin ya. Maka di sini orang yang suka berderma, suka peduli pada orang lain disebut dengan muhsin, orang yang berbuat baik.
Nah, lawannya orang yang berderma adalah lawannya pelit, akhir. kikir. Maka orang yang pelit, kikir di sini disebutkan fahsya. Tadaburnya adalah fahsya. Padahal fahsya itu biasanya hubungannya dengan apa? Dengan perzinahan. Ya bangga. Iya. Kan anil fahsya wal munkar. Fahsya itu perzinahan. Kemudian apa? Selingkuh, hal-hal yang berhubungan dengan seksual itu biasanya disebut dengan fahsya. Di luar itu namanya munkar. Tapi di sini kita dianggap orang yang pelit itu adalah termasuk fahsya, kekejian. Itu berarti apa? Simbol. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena kami berbuat keji. Berbuat keji, gimana berbuat keji? Bahasa yang paling umum kita itu. Berbuat keji itu bahasa kita semua. Kamu tega-teganya sih, misalnya ya, berzina, melakukan keburukan, termasuk pelit. Kamu kok tega-teganya tidak peduli kepada orang lain. Kamu kok tega-teganya kamu tidak peduli kepada Palestina. Kamu kok tega-teganya tidak peduli kepada saudaramu. Akibat apa tadi? Pelit pikir. Itu perbuatan yang keji. Bisa nggak kita bilang? Ini tadabbur itu perluasan makna. Bisa nggak? Keji. Apa itu? Tego. Kok mentolong? Kok kamu kan awalnya fahsya itu kan untuk hal-hal yang berhubungan dengan zina. Itu kan fahsya ya. Ada fahsya itu bukan zina, selingkuh dan itu perbuatan keji. Nah ini dihubungkan dengan perbuatan pelit. Nah, keji berarti apa? Tadi itu kok tego, kok mentolong. Itu tidak punya perasaan. Keji ya, kamu keji ya. Bisa dikatakan apa kan? Israel itu melakukan apa? Kejian. Israel kekejian itu masuk di fahsya. Keji banget Israel. Keji itu apa? Akhirnya jadi apa? Kejam. Orang yang keji melakukan kekejaman. Israel itu keji apa? Keji. Israel itu kejam apa? Kejam. Nah, masuk di fahsya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu terkenal pelit. Orang Yahudi terkenal pelit. Nah, orang munafik sifatnya adalah apa? Pelit. Nah, orang munafik adalah orang yang pelit. Ciri-ciri orang munafik apa? Pelit. Ada ayat yang ada. Nah, oke ya. Jadi setan itu nomor satu di sini dia menakut-nakuti kita dengan miskin kalau kita berinfak, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat keji. Wayak murtu bil fahsya, melakukan keji itu menyuruh kamu agar kamu pelit, jangan dikasih, jangan menolong, eman. Sering nggak kita mau melakukan sesuatu terus seperti itu? Ya. Nah, maka ketika saya diajak oleh jamaah untuk umroh plus Turki, kasih hadiah saya, tapi hati saya itu rasanya kayak berangkat enggak, diterima enggak. Kenapa? Karena dengan umroh yang nilainya sekitar 35 juta atau apa itu bisa dipakai untuk program sumur bor. Ya, kemarin saya pergi ke Gedangan itu dari Gundang lagi masih jauh lagi ya, ke arah pantai apa namanya? Sedang Biru ya, masih jauh lagi ke sana dengan jalan yang meriuk-riuk gitu. Itu 55 meter kedalamannya, karena daerahnya itu daerah yang padas, ya kan? Daerah sana kan? Daerah padas, lihat ya, kita lihat itu 1 meternya itu nilainya 1 juta, sehingga 55 meter itu 55 juta. Nah, kita yang kumpul-kumpul dengan Haji Hati kemarin ya, berapa itu kan sekitar 30 jutaan kan, kumpul dari Bu Yoga dan saya juga. Tambah lagi masih kurang, kita kumpul lagi dari jamaah yang lain.
terkumpul akhirnya 55 juta dan baru terrealisasi kemarin. Masya Allah. Kalau yang lainnya lagi yang di Bulawak itu sudah berjalan juga. Jadi kita sudah program kita ini sudah ada sekitar 10 titik untuk sumur bor. Nah itu daripada 35 juta ini dipakai untuk umroh, kan lebih baik dipakai untuk sumur bor atau beasiswa atau masjid atau apa yang sedang lebih butuhkan. Kenapa? Karena umroh itu hanya untuk sendiri-sendiri. Pribadi. Makanya saya diajak umroh bulan Desember itu enggak. Tapi orangnya saya rayu. Gimana kalau nggak usah umroh? Saya dikasih uangnya, dikasih untuk sumur bor. Ini saya lagi nego ini. Mudah, semoga. Gak apa-apa nggak jadi umroh. Karena sudah pernah umroh ya dulu, ya sudah lama sekali sudah. Amin. 20 tahun yang lalu. Ya kepengen juga ya, tapi kalau yang kepengen dirinya sendiri yang dapat. Nah, pulang dari sana saya mampir ke pondok yang disebut dengan Pondok Nusantara. Pondoknya sangat-sangat sederhana dan saya menemukan sebuah kamar pondokan yang ukurannya 3 kali 3,5, diisi santri 17 santri tidur di sini. Ya Allah, ada sekali. Dan jumlah muridnya 120. Sangat-sangat sederhana. Kapan-kapan ibu-ibu kalau mau ke sana, kita ke sana. Sambil nanti pas airnya sudah keluar, karena ini kan kemarin kan baru mulai peresmian. Jadi peresmiannya itu kemarin tepatnya di MTS Mambangun, Madrasah Sanawiyah Mambangun, yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Muridnya berapa Ibu? 482. Hampir 500. Ya Allah. Sementara SMP negeri ini kan MTS ya, MTS swasta. Ada SMP negeri di situ, SMP negeri Gedangan, muridnya 280, 50% lebih sedikit dan lebih banyak yang nyemulahkan di situ. Walaupun di situ banyak, karena apa? Karena swasta. Ya. Swastanya gratis, MTS Mambangun itu swasta dan gratis. SMP negerinya di sana kita katanya bayar, ternyata yang banyak adalah yang gratis. Ya, tetapi gara-gara kekurangan air, akhirnya pelajaran sholat duha bersama dan sholat zuhur bersama hampir tidak ada karena kekurangan air. Coba gimana? Masuk tayamum kan gitu. Dan yang paling sulit adalah apa? Ketika air terbatas, kemudian mau buang air kecil, mau buang air besar, gimana kalau sudah seperti ini? Sehingga ceritanya Pak Kepala Sekolah dan gurunya, kami beberapa kali harus membersihkan toilet dari kotorannya anak-anak yang tidak bersih karena kekurangan air. Rasanya bagaimana ya? Masya Allah, luar biasa perjuangan Bapak Ibu guru dan anak-anak di sana untuk bisa sekolah. Nah, pulang dari situ kami mampir ke Pondok Nusantara yang jumlah santrinya 120 dan menemukan ditujukan pada kami kamar 3 kali 4, 17 anak. 17 anak. Kemudian saya diajak keliling Pondok Putra, Pondok Putri dan lain-lain. Di belakang pondok ada ruangan ukuran 2 meter kali 2 meter. Isinya papan kayu semua dengan kayu yang usuh, kayu tua, tidak ada catnya, tidak ada jendelanya. Dan kata yang mengajak kami itu adalah rumah pimpinan pondok. 2 kali 2 meter, kayu semuanya, atasnya dari asbes. Aduh, itu rumahnya seperti itu.
tinggal sendirian, istrinya meninggal waktu COVID tahun 2021 kemarin. Beliau sendiri kena COVID selama 21 hari kena COVID. Makanya programnya Profesor Ahmad Budiarjo dan Pak Mis sudah janji kita akan buat apa tadi? Biometa, biofit sebanyak-banyaknya. Kemudian kita kasihkan kepada para ustadz, ya kan? Yang banyak ngaji kesana kemari, ustadz-ustadzah, termasuk santri-santri yang mereka banyak kena penyakit gatal dan juga penyakit yang lain. Itu nanti programnya Pak Mis, ya, betul ya? Itu program beliau, kita dukung. Kemudian kami juga sudah diberi gudang yang sudah ada banyak tutupnya, atapnya itu seluas 2000 meter persegi di daerah Bantul sana. Itu kami diminta untuk memanfaatkan sehingga nanti kalau rumahnya Pak Mis yang kecil itu nggak cukup karena harus produksi banyak, karena mau kita masyarakatkan itu, nanti gudang seluas 2000 meter persegi itu nanti bisa kita manfaatkan. Dulu bekasnya usahanya nggak jalan, sekarang mangkrak 2000 meter persegi itu yang itu nanti mudah-mudahan Pak Mis sudah siap untuk mengadakan pelatihan di sana, dan di antara di sini ada jamaah yang sumur-bornya sudah jalan atas nama beliau, jamaahnya nggak hadir hari ini. Itu nanti di sana ada namanya Masjid Cinta Rasul di daerah Bantul, Sumberjo Bantul. Nggak tahu? Sumberjo Bantul. Ya, di situ ada Sumberjo. Masya Allah. Jadi kalau kita datang ke sana keliling-keliling itu masih banyak yang membutuhkan, ya. Maka mari kita peduli berapapun yang kita bisa bantu, bisa melalui biode, bisa melalui saya langsung, ya. Nanti kita bekerja bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk gitu ya. Nah, kalau syaitan itu membisik-bisikkan kepada kita agar kita menjadi miskin gara-gara kita melakukan sedekah, infak dan seterusnya, maka adapun Allah itu yang itu maghfiratan minhu wa fadlan. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, atas rasa kikir kita, atas rasa medit kita, wa fadlan, dan kita diberikan karunia-karunia yang lainnya. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Allah adalah Allah adalah zat yang maha luas pemberiannya, alim, dan maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Maha mengetahui kita ini termasuk orang yang jujur atau tidak, orang yang suka memberi atau yang pelit, itu Allah tahu. Ya, buat teman kita nggak tahu. Seolah-olah kita jujur, seolah-olah kita dermawan. Tapi sebetulnya Allah tahu kita ini pelit apa enggak, dermawan apa enggak. Dermawannya itu hanya untuk pencitraan atau beneran, itu Allah tahu. Nah, maka mari kita dengan ayat ini lawan setan yang membisik-bisikkan kita agar kita menjadi orang yang fakir atau kekurangan gara-gara suka memberi. Nah, karena tidak semua orang diberi hikmah, hidayah seperti itu, maka Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hikmah ini apa hikmahnya? Hikmah senang baca Quran, hikmah senang mentadabburi. Nah, di sini ayatnya apa? Hikmahnya memberi. Pada orang yang suka memberi, berinfak, maka Allah berikan hikmah pada orang yang suka memberi, tapi itu mayyasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak semua diberi. Berarti kan gunakan kata ya, yu'til hikmata. Mayyasha pakai ya lagi. Kalau ada dua ya seperti ini, yu'ti yasha, itu ya. Tadi yang ibu, kemudian
Kemudian ya'muru itu ciri-ciri fi'il mudhari', belajar bahasa Arab dikit ya. Yang artinya apa? Terus menerus, ya, terus menerus itu artinya fi'il mudhari'. Berarti yu'til hikmata, Allah akan terus menerus memberikan hikmah. Mayyasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata, Allah akan terus memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsiran, sungguh dia mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, ampunan yang banyak, surga yang tinggi, dan seterusnya, banyak karunia dari Allah. Tetapi Allah katakan wa may yadzakar, tapi yang bisa mengambil pelajaran, yang mau berinfak, yang mau berbagi, yang mau cinta Quran, illa ulul albab, itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sehat akalnya. Saya ulang lagi, orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sehat akalnya. Masuk akal apa? Masuk akal. Orang yang mendapat bisa mengambil pelajaran adalah orang yang cerdas. Masuk akal apa? Iya. Masuk akal ya? Wa may yadzakar, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang ngaji itu adalah orang yang berusaha untuk cerdas. Allah itu maha cerdas, Rasulullah sangat cerdas, kita yang sedang ngaji OTW cerdas. OTW cerdas. Sekarang lagi ya, Allah maha cerdas. Ya. Gimana itu Allah maha cerdas? Bahasa Arabnya Allah maha cerdas. Allah Al-Alim, maha mengetahui. Maha mengetahui berarti apa? Tahu banyak. Betul apa? Itu Allah maha cerdas. Allah Al-Alim atau Ar-Rasyid, Rasyid, memberi irsyad. Rasulullah, namanya Rasulullah, uswatun hasanah, teladannya manusia, sebaik-baik manusia kok bodoh? Tidak mungkin Rasulullah bodoh, ya kan? Berarti Rasulullah adalah orang yang sangat cerdas. Nah, kita yang suka membaca Quran dan mentadabburi diajak cerdas, ya, diajak cerdas kita. Nah, maka orang yang senang baca Quran dengan tadabburnya itu diajak cerdas. Cerdas apa? Cerdas akal dan hatinya. Kalau kita belajar tahsin, itu diajar senam bibir, ya, diajar senam bibir. Akalnya tidak terlalu banyak dipakai, hatinya tidak terlalu banyak dipakai. Kalau kita belajar tahsin atau tajwid, ya, paling banyak dipakai apa? Tenggorokan. Ini namanya makhraj, tempat keluar mulut. Tapi sangat jarang menyentuh otak dan hati. Berpahala, tidak tahu artinya berpahala. Baca terbata-bata berpahala. Tapi puncak membaca Al-Quran adalah kalau kita tahu artinya, merenungkan maknanya, akhirnya mendorong kita untuk mengamalkannya. Sekali lagi, puncak belajar Al-Quran adalah kalau kita tahu artinya, memahami maknanya, akhirnya mendorong kita untuk mengamalkannya. Itulah puncak dari mempelajari Al-Quran. Tapi level pertama yang harus kita lewati, harus kita lewati, wajib kita lewati apa? Belajar tahsin dulu. Ya, walaupun levelnya paling rendah, tahsin itu belajar level paling rendah. Tapi tetap harus kita ikuti. Kenapa? Karena kita pakai untuk sholat. Coba, sholat kalau kita pakai tahsin pas baca Quran, apa boleh? Enggak boleh. Sholat itu harus tahsinnya betul, tajwidnya betul. Walaupun dibacanya dengan sir, dibacanya dengan pelan, itu harus betul makhrajnya. Apalagi yang jadi imam. Tapi setelah itu kita naik ke level kedua, yaitu angan-angan sama. Kalau yang level pertama
Maca Quran angen-angen sak tajwide. Nah, kan itu level pertama. Level kedua, maca Quran angen-angen sak maknane. Nah, itu adalah puncak yang tertinggi. Terus kalau sudah selesai khataman, maca Quran angen-angen sak mangane. Makan khataman ini makan apa ya? Ini soto atau apa? Dari baunya ini kayaknya bau soto. Itu namanya angan-angan apa? Boleh makan, tidak apa-apa. Makan apa? Di Depalem. Waktu itu kan kita khataman di Depalem. Iya. Sak mangane. Kita baru datang sudah kelihatan. Orang. Sudah. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tadabbur ayat 268 dan 269. Ya, Kalau misalnya ini kan berinfak bersedekah, itu kan kadang-kadang tidak semua orang bisa memberikan berupa materi. Nah, apa infak dan sedekah ini juga ide-ide terus apa menolong apa gitu juga termasuk infak dan sedekah ya Ustaz? Betul. Ya. Jadi berbuat kebaikan itu kan sangat banyak. Tapi berbuat kebaikan yang paling berat berhubungan dengan harta. Dalam harta. Ya kan? Itu paling berat. Sehingga ayatnya bolak-balik apa? Infak. Dari depan sampai belakang isinya infak. Betul apa? Dari depan mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu dari depan. Itu depan sendiri seperti itu. Di tengah-tengah nanti surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj tentang haji. Haji itu butuh biaya berapa? Ya. Banyak nggak orang punya rumah, punya mobil tapi belum tergerak untuk umroh dan haji? Banyak eman-eman. Untuk urusan dunia dia tidak eman-eman, ya kan? Rumahnya bolak-balik direnovasi, mobilnya ganti dan lain-lain. Tapi untuk umroh dan haji eman-eman. Terlihat? Berikutnya itu surat Al-Haji. Di dalam surat Al-Haji ada ayat yang bunyi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo coba kita biar tahu ciri-ciri orang Al-Haji. Surat Al-Hajj, surat tentang haji. 22. Surat ke-22 Ayat ayat 34. Fa'ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Fa'ilahukum ilahu wahid artinya fa'ilahukum ilahu wahid artinya maka Tuhan kalian Tuhan yang esa. satu. Berarti sama dengan apa nih? Qul huwallahu ahad. Kan gitu kan? Sama kan? Sama dengan apa lagi? Allahu la ilaha illa huwa. Sama dengan itu. Ada lagi dengan al-Baqarah yang lain. Wa ilahukum ilahun wahid. Terus la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahman. Kalau ini fa'ilahukum ilahi wahid falahu aslimu. Apa artinya aslimu? Berserah dirilah. Maka Islam, berislamlah kalian. Aslimu itu berarti berserah diri. Apa maksudnya berserah diri? Taatlah kamu, manut. Jadi orang itu harus manut kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Harus manut. Dikasih sehat, manut. Dikasih sakit, manut. Nggak boleh protes. Nah, orang sedih, marah, kecewa itu dia tidak manut. Coba, ya orang lagi ya.
Di sini perintahnya apa? Aslimu, berserah diri. Berserah diri itu apa? Manut, kan itu. Nah orang kalau punya masalah kemudian dia mulai sedih, marah, kecewa, itu sedih adalah bentuk dia protes tidak banyak. Betul atau tidak? Iya. Kenapa sih? Nah, itu kan sedih banget gitu ya. Sakit paru-paru lagi. Akhirnya sakit paru-paru. Sakit hipertensi, sakit macam itu kenapa? Nah kenapa itu artinya apa? Mikir. Betul apa enggak? Tanpa berserah diri, mikir apa enggak? Tapi tidak berserah diri. Ngapain sih suruh angkat-angkat? Ini berserah diri apa? Udah manut, disuruh apa saja. Nah orang sedih itu dia tidak manut, dia mikir. Kenapa sih? Kenapa? Kan saya sudah sholat tahajud, sudah berinfak, sudah umroh, kok sakit belum sembuh-sembuh, kok anak saya belum baik. Nah itu dia mikir. Mikir itu berarti dia tidak berserah diri, tidak marah. Orang marah itu juga tidak manut. Oh perintahnya sabar, ngalah. Kan perintahnya itu kan wasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang tidak ada batasnya, dengan sabar yang indah. Kan perintahnya. Tapi dia nggak mau, nggak bisa, harus diberi pelajaran. Harus ini. Nah, itu berarti dia tidak asli, tidak tidak. Akhirnya kecewa, sakit hati, sakit jantung, sakit macam-macam dari atasnya. Terus wabasyiril mukhbitin apa? Berilah kabar gembira bagi orang yang apa mukhbitin? Mukhbitin itu apa aja? Sama apa kan? Asli itu dengan mukhbitin artinya apa? Sama. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang manut, tunduk, patuh, setia, pasrah. Jadi sama aslimu dengan mukhbitin itu sama. Jadi Islam, orang Islam itu adalah orang yang patuh, tunduk pada perintah Allah. Disuruh sabar, jangan marah. Suruh ngalah, suruh memaafkan, ya sudah, ngalah dan memaafkan, lakukan. Nah siapa orang-orang yang takut apa tuh tunduk patuh manut itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu ketika dipanggil disebut nama Allah gemetar hatinya. Kenapa gemetar? Muncul rasa takut kepada Allah. Takut kalau disiksa, takut kalau mati suatu waktu, maka dia segera dalam ketaatan, tidak menunda-nunda sholat, tidak menunda-nunda infak, tidak menunda-nunda memaafkan atau meminta maaf. Biasanya kalau orang punya masalah terus muak, itu mau nggak dia untuk meminta maaf? Tidak mau. Sulit. Berarti ini termasuk orang yang patuh, tunduk atau yang ngeyel? Tidak ngeyel. Akhirnya wajib apa enggak oleh Allah untuk ditegur dia dengan penyakit, dengan anak yang bermasalah dan lain-lain? Wajib ditegur oleh Allah. Sebab akibat berarti ya. Hukum sebab akibat, iya kan? Oh disuruh manut sama Allah. Kan Allah yang menciptakan orang itu jadi ngeyel, jadi macam-macam, terus suruh memaafkan. Tapi permasalahannya besar tapi ya dan berkali-kali saya nggak bisa memaafkan. Padahal Allah Maha memaafkan. Nah dia sulit memaafkan. Terus yang dicontoh Allah atau yang dicontoh setan? Syaitan. Tadi itu balik tadi. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil ma'ruf. Oh kamu itu kejam tidak mau memaafkan. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Nah orang yang bisa memaafkan itu namanya bil hikmah. Siapa yang memiliki hikmah untuk memaafkan bersabar, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia khairan katsir, diberi kebaikan yang banyak. Maka ya jangan hanya dihafal. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nggak penting menghafal itu, nggak penting. Yang penting adalah memahami dan mengamalkan.
Imam Ibnu Qayyim sama sih mengatakan, tidak penting menghafalkan itu. Gitu. Ya, yang penting apa? Memahami. Bagaimana mau menghafalkan kalau tidak memahami? Tidak mungkin, betul apa enggak? Ya. Tapi kalau kemudian hafal, asik apa enggak kira-kira? Asik. Asik. Ya. Jadi Ya kan? Tapi nggak hafal nggak apa-apa. Tapi kalau dihafal tambah asik. Apalagi bisa dipakai untuk sholat. maka ciri-ciri orang yang Islam adalah orang yang patuh tunduk. Disuruh memaafkan dia segera memaafkan. Walaupun setan nggak mau, jangan maafkan sekarang nanti, tunggu hari raya. Ya kalau masih hidup. Maka berikutnya apa itu? Wasobirina ala ma'asobah. Ciri-ciri orang Islam adalah sabar. Ala ma'asobah terhadap musibah yang menimpa kamu, sabar. Sabar itu berarti apa? Memaafkan, mengalah, memaklumi. Itu sabar. Orang sabar adalah orang yang mudah untuk memaafkan, mengalah, memaklumi. Itu ciri-ciri orang yang asli muhbidin. Ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Haji wis umroh bolak-balik tamuan. Gak cocok. Ya, hajinya tidak diterima. Hajinya belum sempurna. Kan perintahnya nomor 1 dia takut ada Allah. Karena takut hanya apa? Segera melaksanakan kebaikan, segera sabar, segera memaafkan. As-sabir. Wal muqimis shalah, segera dia sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketemu lagi dengan infak. Terus bolak-balik terus seperti ini. Ya bangga. Dan yunfiqun itu apa? Yunfiqun itu fi'il mudhari. Present continuous tense apa? Senang terus. Artinya terus mana-mana uang semua 2.000, 5.000 enggak, senang. Always. Ya, tidak menjadi orang yang Pelit. Ustaz, berarti kalau orang yang sudah haji terus masih begitu, apa perlu memperbaiki sekali lagi berangkat haji Haji lagi. atau memperbaiki Jangan. sikapnya? Sekarang daftarnya 40 tahun. Makanya Rasulullah itu haji hanya berapa Satu kali. Satu kali. Maka jangan banyak Iya. misalnya kasihkan yang ngaji hadiah ke saya. Iya, berarti Iya, salah mewakili. Dan Tapi kita- susah suruh ya beriman. Mungkin sholat, ya kan? Senang sholat subuh, sholat tahajud, sholat duha. Silakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ya. Ustaz, berarti setelah haji itu masih misalnya sikapnya kurang baik, kurang sesuai dengan Al-Quran, itu OTW ke sana itu juga akan menjadikan hajinya diterima gitu? Betul. Oh, Iya, istilahnya haji pahalanya itu ditahan dulu. ditahan. Ditahan dulu. Nanti begitu dia mau taklim, mau terus belajar terusnya, maka lama-lama akan diterima. Berarti memperbaiki. Iya, jadi ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Nah, takdir diubah dengan apa? Dengan doa, dengan ikhtiar, dengan belajar, bisa. Ya kan? Ada juga yang takdir tidak bisa diubah. Yang kecelakaan. Bisa juga apa enggak? Ya bisa juga, tapi ada juga yang nggak bisa. Mau menghindar seperti apapun tetap kecelakaan. Tapi ada juga yang dengan sedekah kemudian dia bisa dihindarkan dari kecelakaan. Tapi sedekah itu semua kemudian tidak kecelakaan, tidak juga. Itu rahasianya Allah. Ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya. Kayak contohnya kemarin, Yes. gelundung, Menggeblak. menggeblak. Terus mana? Itu kebaikannya banyak. Ya kan? Wis, pokoknya Hikmahnya luar biasa. banyak biasa. Kayak yang pernah cerita, gara-gara saya sakit tipes, saya sakit tipes 1 bulan. Gara-gara sakit tipes 1 bulan, saya digerakkan oleh Allah mengambil buku judulnya menghafal Al-Quran semudah tersenyum, yang sudah 1 tahun sebelumnya saya beli tapi tidak saya baca. Gara-gara sakit 1 bulan akhirnya saya baca, saya pelajari, saya coba praktekkan, akhirnya jadi ngaji seperti sekarang. Jadi kalau tidak diberi sakit, kalau tidak ditegur, itu mungkin
kita sudah lupa hikmahnya. Maka yuk ke hikmah namanya. Barang siapa yang diberi hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Akhirnya saya sadar, ya tidak boleh berlebihan ini, tidak boleh. Dan semuanya kita pasti pernah diuji kan? Diuji pernah. Ada jamaah juara telepon saya, jarang WA saya. Sekali-sekali WA itu hanya Pak dalam pas transfer, gitu ya. Tiap bulan dia transfer saya untuk kegiatan. Terus kemarin telepon tapi nangis. Ya Allah, pengusaha besar di Malang, ya, cukup terkenal. Dia masih sama saya, dia cerita, ya Allah Ustaz, anak saya kok ikut judi online, akhirnya punya utang berapa itu? 50 juta atau berapa itu? Dia pengusaha besar, 50 juta itu enteng, tapi malunya apalagi sudah berkeluarga. Dan ini anaknya yang kena, menantunya baik, menantunya sangat baik, putri, dalam keadaan dia baru saja dioperasi, ya habis sakit operasi, nah kok suaminya dan anaknya situ tadi kena judi online dan ketahuan oleh keluarga besar. Gimana rasanya seperti itu? Berarti apa? Itulah diuji oleh Allah, ditegur oleh Allah. Masya Allah. Harus mencari ya, muhasabah. Muhasabah, masih ada sesuatu yang salah. Gak mungkin Allah menegur kalau kita tidak berbuat salah. Gak mungkin, gak mungkin. Iya, perbuatan dosa apa tadi? Perbuatan dosa itu kadang sama Allah ditegur juga waktu kita. Iya. Milih mana Bu? Pertanyaannya kemudian, milih mana ditegur di dunia atau di akhirat? Di dunia. Milih mana? Di dunia. Saya nggak mau ditegur semua, nggak mungkin. Ada jamaah di sini. Ustaz saya nggak mau ditegur dua-duanya, nggak mungkin. Oh, saya bilang, kok gimana kayaknya? Nggak mungkin. Keluarga terdekat itu adalah yang sangat diutamakan, ya itu keluarga terdekat. Kenapa? Jangan jauh-jauh dulu yang terdekat, ya. Tapi kalau kemudian jadi bagi ini juga dengan yang lain, ya. Dekat ini sudah sering dibantu. Terdekat masih dibantu, Ya sudah sering, tapi tidak ada perubahan. tidak ada perubahan. Terus saya Maka dibantunya itu bisa dibantu dengan ilmu. Tidak cukup kita memberi dengan uang terus. Kenapa? Karena tidak mendidik. Cangkul. Maka dia harus diajari ilmu, dinasihati. Namanya memberi pendidikan. kalau sudah dinasihati sudah tapi tetap Ya, dengan yang sama. tetap sama. Yaitu tergantung kita. Kalau ibu saya mengajari tetap kita beri, tapi tidak semuanya. Saya minjem 500 gitu ya, ibu saya ngajari dikasih 200, nanti dikurangi lagi dikit-dikit. Supaya apa? Supaya dia berpikir bahwa tidak semua kita harus bergantung kepada kita. Karena kalau ada apa-apa kita, dia pasti akan menggantungkan bukan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada manusia. Dan nggak berusaha. Dan akhirnya tidak berusaha. Karena orang seperti itu kan tipe-tipenya orang yang malas. Seperti itu banyak. Maka kita harus menasihati, memberi pinjaman, memberi nasihat tadi. Caranya seperti itu. Sudah berusaha tidak. Iya. Terus akhirnya sekarang yang dibedakan orang tua. Jadi orang tua yang Tentang menggantikan dia. ya betul mama kan saat. Oh iya. Iya. Makanya memang seperti itu butuh bijaksana. Bagaimana ini kita bisa memberi dengan ikhlas, bagaimana kita bisa memprioritaskan. Nah, maka yang seperti itu sebetulnya kita memang harus memberi pelajaran. Kalau saya itu kita harus memberi pelajaran bahwa dia harus berusaha. Tidak bisa kita, orang tua juga harus kita nasihat juga.
Ya memang serba repot kan ya, serba repot. Sama dengan kita memberi orang miskin, orang yang minta-minta gitu kan, itu kan serba repot. Kenapa? Karena banyak orang minta-minta yang sebetulnya dia Kaya. mampu, dan itu kan sudah viral kan, viral. Kita pernah datang dengan naik mobil, turun di perapatan atau di mana, kemudian nyebar, sering kita seperti itu. Jika kadang-kadang kita beri, kadang-kadang tidak, itu ya apa-apa juga. Ya, Ibu, tadi pertanyaannya sudah bisa dipahami ya. Jadi utamanya adalah apa? Keluarga terdekat. Keluarga terdekat siapa? Keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita suka berbagi pada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri kita itu paling tidak boleh. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Jadi berinfak terbaik kepada siapa? Kepada keluarganya, bukan pada fakir, miskin dan lain-lain. Kenapa? Karena keluarganya lebih membutuhkan. Dia tinggal pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Rasulullah adalah yang terbaik untuk keluarga. Nah, jadi infak terbaik pada siapa? Pada keluarga. Oke? Ya. Ujian kan berhubungan dengan adanya hikmah. Kenapa? Ujian. Dengan adanya hikmah ya. Iya, betul. Apa hikmah itu identik dengan namanya hidayah. Maksudnya mesti ada hikmahnya. Hikmah itu bisa diambil atau tidak dengan berbuat kebaikan atau keburukan. Iya, oke. Hidayah dengan hikmah itu sama. Iya, ini bagian terbesarnya namanya ilmu. Kita sekarang sedang menuntut ilmu, menjemput hidayah. Betul apa? Saya tanya, apakah semua yang sudah kita ilmui, sudah kita pelajari akan menjadi hidayah ketika kita punya masalah? Belum tentu. Jadi sama-sama belajarnya, sama-sama dapat ilmunya, sama-sama dapat ilmu tentang sabar, sama-sama dapat ilmu tentang memaafkan. Ketika terjadi masalah, ada orang yang diberi petunjuk atau bisa mengambil petunjuk dengan sabar, ada juga yang sulit sabar. Betul kan? Kan gitu. Sudah sampai katanya ngaji, tapi kok sulit sabar? Kok masih kaku? Kok masih ketus? Kok masih pelit? Kok sholatnya masih telat-telat? Ya, coba, banyak nggak orang yang sudah ngaji tapi nggak sabar? Banyak. Banyak. Orangnya hadir. Enggak. Dan pulang. Banyak nggak orang yang sudah ngaji tapi sulit memaafkan? Masih kaku? Banyak. Yang masih pelit? Banyak. Yang sholatnya telat-telat? Orangnya hadir? Enggak. Belakang gitu ya. Nah, berarti orang yang bisa melaksanakan namanya dia mendapatkan hidayah. Oke kan? Oke? Nah, sudah ya. Jadi ilmu dulu belajar bareng-bareng. Tapi tidak semua dapat hidayah. Sehingga ada perkataan dari siapa itu? Ali bin Abi Thalib atau siapa? Man istada ilman. Ada orang yang bertambah ilmunya karena banyak taklim. Walam yasdad hudan, tapi dia sulit mendapatkan petunjuk. Ya, lam yasdad ilallah illa hudan, sama saja dia jauh dari Allah. Sekarang lihat siapa yang banyak ilmunya, maksudnya banyak taklim, tapi sulit mendapatkan petunjuk, sama saja dia jauh dari Allah. Oke? Jadi yang paling banyak tadi apa? Kita sama-sama mencari ilmu. Setelah ilmu mengerucut lagi jadi apa? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Hidayah, ilham, petunjuk. Nah, hubungannya dengan hikmah apa? Hikmah itu kan rahasia dari suatu ilmu, rahasia dari suatu hidayah. Ada rahasianya. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah namanya hikmah. Hidayah yang dilaksanakan itu adalah hikmah. Dia mendapatkan hikmah. Jadi hikmah itu seolah-olah sari patinya hidayah. Jadi ilmu tadi yang paling luas mengerucut lagi menjadi hidayah, mengerucut lagi menjadi hikmah. Tidak bisa dipisahkan. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Sehingga ilmu yang kita cari, hidayah yang kita cari, hikmahnya apa manfaatnya, apa rahasia kejadian ini harus juga kita cari. Nah,
Jadi payung besarnya namanya ilmu, turun lagi menjadi hidayah, turun lagi menjadi hikmah. Rahasianya apa ini kok saya dibuat sakit? Apa hikmahnya? Apa petunjuknya? Ya petunjuk juga hidayah, tapi petunjuk yang betul-betul bisa bermanfaat itu, itu namanya hikmah. Nah, orang yang sudah mendapatkan hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa itu? Sabarnya banyak, lembutnya banyak, infaknya banyak, suka menolongnya banyak, dan seterusnya. Itulah orang yang diberi hikmah yang banyak. Siapa contohnya? Rasulullah. Rasulullah itu sabarnya tinggi, infaknya tinggi. Sampai kalau Ramadan katanya Pak, infaknya seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu karena terkini ke depan itu kasih. Terima, kasih. Kasih dari jamaah atau sahabat, terima, kasih lagi. Terima, kasih. Itu Rasulullah. Sehingga di rumahnya seolah-olah tidak ada barang yang tersisa kecuali diberikan. Itu saya ketemu dengan salah satu pengasuh pondok Nusantara itu. Rumahnya hanya 2x2, hanya dari potongan-potongan kayu, tidak dicat, tidak ada jendelanya. Ya Allah. Tidak bisa bayangkan, tapi dia hidup dengan bahagia. Dan dia pernah penyakit ginjal yang sudah sangat parah. Kemudian divonis oleh dokternya beberapa bulan lagi mungkin sudah tidak bisa hidup lagi di dunia. Kemudian dia ingat sumu tasifu, berpuasalah kamu akan sehat. Dia ingat itu, ya. Bukan perkataannya Rasulullah, bukan hadis, tapi perkataan itu boleh kita terima walaupun bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena memang orang yang sehat, orang yang puasa itu lebih sehat. Kata yang Profesor Abu Ghazali, detoksifikasi. Kan dia apa tadi? Lambung tidak banyak bekerja, bisa istirahat. Maka beliau sudah hampir 15 atau hampir 20 tahun setiap hari itu beliau berpuasa. Setiap hari berpuasa, walaupun tidak disunahkan oleh oleh Rasulullah, tapi karena dalam keadaan melawan sakitnya dia berpuasa. Alhamdulillah yang divonis hanya 5 atau 6 bulan saja, sekarang sudah berjalan 20 tahun masih hidup. Ya Allah, kabar luar biasa. Makanya Rasulullah kan datang kepada istrinya, udah makanan nggak ada, wes puasa, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Satu lagi janji mau bercerita. Oh iya, udah bisa. Saya mau janji bercerita, hampir lupa. Ini Bu, kemarin kan saya jalan-jalan dengan Pak Islam untuk mencoba biofit kepada binatang dan juga tanaman. Kenapa? Ayatnya bunyinya Pak, mata'allakum wali'an amikum, bahwa ini untuk kesenanganmu seluruh manusia, wali'an amikum, dan juga untuk binatang ternak. Berarti karunia Allah berupa biofit atau biometa itu baik untuk kita manusia, baik untuk binatang, juga baik untuk tumbuhan. Kami praktekkan yang binatang itu di jagung kambing karena di sana banyak kambing yang gatal, gede, dan ternyata tidak hanya kambing-kambing, di banyak tempat juga banyak yang budikan, sama seperti penyakit kuku sapi itu, apa namanya, antrak. Itu kan nggak hanya di satu tempat, kan? Tapi pandemi. Nah, itu ciri-cirinya apa Bu kalau udah mudik itu? Belanja apa namanya? Berair. Nyenyek. Nah, setelah kita semprot dengan biofit, ya kan? Jadi 3 hari setelah itu atau hari Kamis, pokoknya sudah 4 hari kami semprot itu belanja-belanjanya itu menjadi kering semua. Itu kambing. Nah, kami kesana kemarin untuk nambah persediaan biofitnya. Nah,
Kemudian setelah dari sana kita lihat ada perkembangan positif. Kemudian juga yang merawat namanya Pak Nah dan Pak Top itu ketularan gagalnya. Ya Allah, rasanya gimana coba perjuangan mereka merawat kambing-kambing titipan jamaah itu, mereka kena gagal juga. Boleh ditanyakan ke Pak Misiran, disemprot sama Pak Misiran itu, ya. Lalunya kan tangannya butuh salah satu itu. Dari situ kami datang ke Ustaz Ali, jamaah Manarul Islam yang memelihara mentok. Nah, mentoknya juga ada yang sakit, dikasih juga boleh Pak Misiran. Kenapa? Mata alaku dari anak ini bagus untuk manusia, juga untuk binatang dan juga untuk tumbuhan. Dari sana kami langsung lanjut ke wajah yang jaraknya cukup jauh juga, terus naik turun begitu sampai wajah. Kalau wajah ini sekitar jam 4 sore, kemudian diajari cara memakainya untuk tanaman. Tapi karena tanaman tidak bisa langsung kelihatan, karena verifikasi. Apa contohnya daun-daunnya itu keriting, Keriting, kena virus. Mengkeret. Nah itu nggak bagus dan lain-lain. Harus diajari caranya berapa hari sekali dan lain-lain. Sama istilah pinter juga. Pulang dari sana, akhirnya kami langsung ke rumah kami di daerah Jalan Bunga-Bunga. Terus kami makan mie ayam. Mie ayam. Setelah makan mie ayam, kami sholat di Masjid Muhammad Hatta. Tahu Muhammad Hatta? Ya, Jalan Bunga Flamboyan. Nah, kami sholat di sana. Saya tanya, kalau sholat maghrib itu biasanya sholatnya pendek atau panjang? Pendek. Sholat isya? Tapi panjangnya sepanjang atau pendek? Panjang sekali atau pendek? Agak pendek. Biasanya kalau sholat untuk isya itu sholatnya apa yang dibaca? Biasanya Wadduha, ya kan? Wadduha alam nasyro, kan gitu ya. Kalau sholat isya, kalau sholat maghrib biasanya kuliah sama bulu. Yang pendek-pendek kan biasanya begitu. Dan ternyata ketika kami sholat isya dengan Pak Misiran di Masjid Muhammad Hatta, yang dibaca adalah surat Abasa wa tawalla anja'ahum sampai rakaat pertama selesai. Begitu rakaat kedua adalah ayat yang saya baca 2 kali. Kemis pertama dengan Profesor Ahmad Budiarjo dan kemis kedua dengan Pak Misiran. Yang bunyinya Pak Bu, falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba sampai mata alakum wali anak. Sepanjang jalan kami berdiskusi dengan Pak Misiran. Kata Pak Misiran, enaknya nama Bifit, nama yang lain bahasa Arabnya itu mata alakum wali anak. Kata Pak Misiran, lah kok kami sholat isya itu imamnya baca mata alakum wali anak. Gimana? Masuk akal kan? Saya tanya Pak Misiran, Pak Misiran pernah hari isya sholat dengar abah saya panjang hampir 40 ayat? Gak pernah saya dengar. Tapi kita sepanjang hari diskusi tentang mata alakum wali anak itu, ternyata hari itu malam hari isya itu sholat isya dibacakan ayat ini. Kemudian saya tanya, saya seperti pernah tahu suaranya siapa. Ternyata siapa imamnya? Ustadz Amrizal. Subhanallah, Masya Allah. Pimpinan KPIH Ilmizam. Salah satu kawan dekatnya Ustadz Zubair Manarul. Seangkatan yang dua-duanya adalah perwakilan dari Kerajaan Arab Saudi yang ada di Indonesia bersama Ustadz Rahmat Al-Arifin yang ada di Wajah. Ada 3 orang top perwakilan Arab Saudi. Ustadz Zubair Manarul, Ustadz Ilmizam Amrizal yang di mana? Daun Sekaling, dan Ustadz Rahmat Al-Arifin yang ada di Wajah. Ya Allah. Tapi PIRT nggak di ACC kalau namanya mata alakum di Asam itu. Ngurus PIRT nggak di ACC. Iya, itu untuk bahasa kita ya. Coba, luar biasa banget. Masuk akal apa? Masuk akal. Enggak masuk akal.
tapi buat kita nggak masuk akal, tapi bagi Allah Masuk akal. saya jarang kan dengar bahasa dan memulai rakaat keduanya itu fal yang murid misalnya bilang yang saya bahas 2 kali hari Kamis. Ya Allah, tambah cinta pada sama Quran. Tambah cinta. Nanti saya kok cerita ini tanyakan kepada Pak Bis betul apa enggak. Insya Allah Pak Bis mengajarkan sendiri ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Semoga Allah berikan kita menjadi orang yang bisa istiqomah dengan Al-Quran, tidak hanya fokus ke tahsin dan tajwid, tapi kita juga harus senang untuk mentahkan mereka. Kita pahami artinya, kita pahami maknanya, kita tadaburi dan bisa kita menggunakan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan bacaan adalah Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Maaf, ketika kita bisa memahami dan mengamalkan itu, insya Allah kita akan jadi orang yang sehat lahir dan batin. Kenapa? Karena kita adalah orang yang patuh tunduk kepada Allah. Bukan menurut saya, bukan tapi bukan tapi ya sudah. Allah berikan ujian seandainya tak ada. Itu berarti kita belum tunduk patuh. Bonusnya kita belajar tanda begini, bonusnya sehat sama. Apalagi nanti mudah-mudahan ditambah dengan minuman, kopi, dengan bekam, dengan madu, dengan olahraga, dengan silaturahmi, dengan sedekah. Insya Allah nanti semua akan namanya holistik, pengobatan yang holistik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.